Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa kembali di sini yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya mohon izin berdiri di sini untuk membawakan ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya, yang dimana mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang saya bawakan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Teman-teman, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tak terduga? Atau pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam itu tidak hanya sekedar memuji Allah atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apa bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan dan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya nih, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Quran surat Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibanding ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Teman-teman yang berbahagia, saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal saleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan atau tidak? Ataukah kita melakukannya karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan? Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Nah, pada ceramah ini tentang bersyukur, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah, yaitu di mana dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Firaun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah belahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Firaun dan bala tentaranya.
Ketika mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah tanpa sisa. Namun, bukannya mereka bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari emas ketika nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam, diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Karena perbuatan tersebut, Nabi Musa yang baru pulang menerima Taurat tak kuasa menahan amarah. Singkat cerita, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena Allah Maha menerima taubat, maka Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Nah, setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali dengan Allah SWT. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk bertemu Allah. Ketika mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah, mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," ucap mereka dengan lancang. Oleh karena perbuatan mereka yang lancang kepada Allah, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan mereka kembali untuk memberinya kesempatan sekali lagi agar mereka bersyukur. Tidak sampai di situ, nikmat Allah yang diturunkan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manna dan salwa untuk makanan mereka, supaya mereka tidak perlu repot-repot mengolah makanan lagi. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain yang barusan diceritakan. Namun, lagi-lagi bukannya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya, Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan kenistaan kepada mereka. Nah, dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik pada hambanya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita sebagai hambanya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dan bersyukur atas kebaikannya. Adapun salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan." Nah, dari hadis ini bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memuji Allah dan memperbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Dan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Teman-teman, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah. Akan tetapi, hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit,
maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karena itu, teman-teman, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut, sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Yang terakhir, teman-teman, pada materi ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam bersyukur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Suatu ketika, beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau membengkak. Padahal, seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah SWT. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau pun menjawab, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dari kisah tersebut, dapat kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah dan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, teman-teman, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan. Dan demikianlah ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.